Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. NIM saya 0495966326. Saya mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik dari UPBJJ Kota Batam. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan opini saya terhadap kesadaran literasi keuangan digital di kalangan remaja pengguna aktif media sosial. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, coba deh, siapa di sini yang setiap hari buka media sosial lebih dari 3 jam? Entah scroll TikTok, upload konten di Instagram, atau nonton YouTube. Sepertinya kita lakukan itu setiap hari ya. Tapi pernah nggak kalian berpikir selama ini kita jago banget buat bikin konten, belanja online, atau pakai dompet digital. Tapi apakah kita juga sudah cukup melek tentang keuangan? Nah, hari ini saya ingin ngobrol santai tentang sesuatu yang penting tapi sering sekali kita abaikan, yaitu kesadaran literasi keuangan digital di kalangan remaja. Tema ini saya pilih karena di era serba digital seperti sekarang ini, banyak dari kita yang aktif secara online, tapi belum tentu paham bagaimana cara mengelola uang secara bijak dan aman di dunia digital. Teman-teman, menurut data OJK tahun 2023, hanya 21% remaja Indonesia yang memiliki literasi keuangan yang baik. Artinya dari 10 remaja, hanya 2 orang yang benar-benar paham bagaimana cara mengatur keuangannya. Padahal, menurut World Bank 2022, generasi muda di Asia Tenggara yang aktif menggunakan layanan digital tapi tidak paham keuangan beresiko tinggi, terjebak hutang online dan perilaku konsumtif. Coba kita lihat di sekitar kita. Banyak teman yang tergoda promo paylater, ikut investasi abal-abal, atau bahkan pinjaman online untuk beli barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Ini bukan salah teknologi, tapi karena kita belum sadar atau bagaimana cara uang secara sehat di dunia digital. Jadi, literasi keuangan digital itu bukan cuma tentang uang, tapi tentang cara berpikir cerdas dalam mengatur keuangan pribadi dengan bantuan teknologi. Mari kita bahas 3 hal penting. Pertama, mengelola uang sejak dini. Remaja zaman sekarang sudah bisa punya penghasilan sendiri, entah dari jualan online, jadi konten kreator, kerja paruh waktu. Tapi sayangnya banyak yang belum tahu bagaimana cara menyusun anggaran atau menabung. Kuncinya sederhana. Catat pengeluaran, sisihkan uang saku, atau tetapkan tujuan finansial kecil. Misalnya menabung 10.000 setiap hari untuk membeli perlengkapan sekolah atau jet-jet tanpa harus berhutang. Kedua, bijak menggunakan aplikasi keuangan digital. Dompet digital memang praktis, tapi kita juga harus waspada terhadap risiko seperti penipuan, pinjaman ilegal, dan kebocoran data pribadi. Jangan asal klik tautan yang tidak jelas. Pastikan aplikasi memiliki izin OJK dan jangan bagikan kode OTP ke siapapun. Selain itu, gunakan fitur budgeting seperti yang di aplikasi agar kita tahu kemana perginya uang kita setiap bulan. 3. Menjadi influencer positif di dunia digital. Sebagai generasi aktif media sosial, kita punya kekuatan untuk memengaruhi teman sebaya. Daripada hanya ikut tren konsumtif, kenapa tidak memulai konten edukatif seperti tips menabung, cara membuat anggaran, dan atau bahaya pinjaman online ilegal. Kita bisa membuat challenge positif seperti hashtag challenge menabung 30 hari atau hashtag cerdas uang digital. Bayangkan, kalau setiap remaja Indonesia punya satu konten edukatif tentang keuangan saja, betapa besar dampak sosial yang bisa kita ciptakan. Teman-teman, di era digital ini, uang mengalir bukan hanya lewat dompet fisik, tapi juga lewat klik dan layar. Karena itu, kita harus menjadi generasi yang bukan hanya cerdas digital, tapi juga cerdas finansial. Mulailah dari hal sederhana seperti menabung, mengatur pengeluaran, dan berpikir sebelum membeli. Jadikan media sosial bukan sekedar tempat hiburan, tapi juga sarana belajar dan berbagi manfaat. Ingat, masa depan keuangan kalian dimulai dari keputusan kecil hari ini. Mari jadi remaja yang melek digital, bijak finansial, dan siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.